Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syala Lapis Petaningrum dengan NIM 2011300003 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A semester 3 ingin memaparkan dan menjelaskan beberapa materi tentang syarat-syarat pernikahan. Baik, langsung masuk ke dalam materi syarat-syarat pernikahan. Pengertian syarat huwa maya tawaqqafu alaihi wujudu syai'i wa yakunu kharijan an haqiqatihi, yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut, atau hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu dan ia berada di luar hakikat sesuatu tersebut. Macam-macam syarat nikah ini ada 4. Yang pertama ada syurutus syihhati, yang kedua ada syurutul in'iqadi, yang ketiga ada syurutun nafadhi, yang keempat ada syurutul luzumi. Nah, langsung masuk saja ke yang pertama, ada syurutul in'iqad atau syarat in'iqad ini yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, maka dapat mengakibatkan akadnya ini menjadi batal. Syurutul in'iqad ini dibagi lagi ke dalam 3 syarat. Yang pertama ada syarat bagi 2 orang yang berakad, yang kedua ada syarat bagi perempuan, dan yang ketiga ada syarat silgot akad. Yang pertama, syarat bagi 2 orang yang berakad ini mencakup 2 syarat lagi, yaitu mampu melaksanakan akad atau tamyiz. Tamyiz ini merupakan sifat yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Di mana tamyiz ini secara umur sudah cukup, secara akal sudah dewasa atau matang, dan secara keyakinan sudah memenuhi syarat. Jika belum tamyiz ini, maka pernikahan ini tidak sah dan menjadi batal. Yang kedua ini mendengarkan ucapan masing-masing, di mana artinya masing-masing kedua belah pihak ini harus mampu mendengarkan perkataan yang lain, seperti memberikan pemahaman keinginan untuk melakukan pernikahan demi mewujudkan keriduan keduanya, atau dalam pemahaman nasihat-nasihat sebelum pranikah. Syarat yang kedua ini syarat bagi perempuan. Syarat bagi perempuan ini dibagi lagi menjadi 2 syarat. Yang pertama, keperempuannya ini bersifat hakiki atau bukan hunsa muskil. Hunsa muskil ini artinya tidak jelas status kelaminnya, entah dia perempuan atau laki-laki. Jadi harus jelas dia itu harus perempuan gitu. Dan yang kedua ini bukan perempuan yang diharamkan. Perempuan yang diharamkan ini ketika tidak akan sah dilakukan dengan mahram, seperti putrinya sendiri, saudarinya, bibi dari ayah, juga dari ibu. Terus selain itu ada istri orang lain, perempuan yang masih dalam masa iddah, serta pernikahan seorang muslimah dengan non-muslim. Selanjutnya ada syarat silgot akad atau ijab dan qabul. Yang syarat silgot akad ini dibagi lagi ke dalam 3 syarat. Yang pertama, ucapan ijab qabul ini terjadi dalam satu majelis, di mana satu majelis ini artinya dalam satu waktu. Pelaksanaan ijab qabul ini harus dilaksanakan dalam satu waktu. Dan yang kedua ini ada kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksud, di mana artinya harus ada kesesuaian ijab dan qabul dalam tempat dan ukuran mahar. Contohnya dalam ukuran mahar itu seperti tidak boleh adanya perbedaan pengucapan. Misalnya dari wali perempuan berkata, aku nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar 1.000 dirham. Lantas laki-laki menjawab, saya terima nikahnya dengan mahar 800 dirham. Jelas-jelas itu ada perbedaan dari
jumlah mahar atau ukuran maharnya. Jadi oleh karenanya kalimat qabul itu harus diucapkan sesuai dengan apa yang terkandung dalam kalimat ijab. Kalau terjadi perbedaan seperti itu, maka bisa menyebabkan pernikahan itu tuh tidak sah atau batal. Selanjutnya yang ketiga ada ucapan yang tuntas atau tidak digantungkan ke masa depan. Artinya orang yang mengucapkan kalimat ijab itu tidak boleh menarik kembali ucapannya sebelum pihak lain itu mengucapkan kalimat qabul. Jika dia menarik ucapannya, maka kalimat ucapan ijabnya tersebut itu menjadi batal. Yang kedua ada syurutus sihah atau syarat sihah. Ini syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, maka akadnya menjadi batal. Syarat sihah ini meliputi yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu, baik sementara atau mu'akaf. Misalnya, wanita yang masih dalam masa idah itu haram untuk dinikahi, tapi hanya bersifat sementara. Kalau masa idahnya sudah selesai, maka dia boleh dinikahi. Yang kedua itu ada sigot akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu, dimana jika pernikahan yang diberi batasan waktu itu, maka pernikahan tersebut batal. Salah satu contohnya nih, kayak nikah mu'akad atau temporal, atau di masa sekarang itu disebutnya, orang nyebutnya nikah kontrak. Itu dimana terdapat batasan sampai waktu sekian, maka pernikahan tersebut sudah dianggap rusak atau batal gitu. Yang ketiga yaitu adanya saksi. Saksi ini ialah orang yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan guna disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadinya salah paham. Adapun syarat-syarat sebagai saksi ini ialah harus berakal, balik, berbilang. Berbilang ini artinya tidak boleh satu, lelaki, merdeka, adil, Islam, serta dapat melihat. Dan yang keempat, adanya kerelaan dan keleluasaan memilih atau ikhtiar dari keduanya, baik suami maupun istri, di mana keridoan ini merupakan syarat sahnya pernikahan. Dengan demikian akad ini tidak sah dilakukan dengan dibarenginya paksaan. Maksudnya tidak ada hak untuk memaksa pernikahan perempuan dengan orang yang tidak ia sukai. Jadi pernikahan itu akan sah jika adanya keriduan di antara kedua belah pihak. Selanjutnya yang kelima, suami dan istri yang jelas atau sudah ditentukan sebelumnya, baik calon mempelai perempuan ataupun calon mempelai laki-laki sudah ditentukan. Dan yang keenam, suami dan istri tidak sedang melaksanakan ihram, baik haji maupun umroh. Dan yang ketujuh, adanya mahar. Mahar ini merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri, bisa berupa barang yang harus memiliki nilai. Dan menurut ulama Malikiyah, pernikahan itu tidaklah sah tanpa adanya mahar gitu. Akan tetapi tidak disyaratkan untuk menyebutkannya ketika akad, hanya saja dianjurkan. Dan yang kedelapan yaitu suami istri tidak sedang mengalami sakit atau sakit parah atau kritis. Atau ini yang kedelapan ini merupakan syarat menurut Malikiyah. Yang ketiga, syurutun nafaz atau syarat nafaz ini yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akadnya mauquf atau ditangguhkan. Syarat nafaz ini meliputi yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum, yaitu akil, balik, dan merdeka. Dan yang kedua, suaminya harus dewasa atau rasyid. Dan yang ketiga, wali akrab atau wali dekat tidak boleh didahului oleh wali
abad atau wali jauh. Maka selama wali akrab masih ada, itu lebih diutamakan. Dan yang keempat, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu syurutul luzum atau syarat luzum, yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Jika satu dari syarat ini tidak ada, maka akad menjadi jaiz atau boleh atau tidak lazim. Maksudnya adalah salah satu dari kedua pihak atau selain kedua pihak tersebut boleh membatalkan akad tersebut. Syarat-syarat luzum ini ada 4. Yang pertama, wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Yang kedua, adanya suami dan istri memenuhi unsur kafaah. Kafaah ini ialah sederajat atau sebanding. Dan yang ketiga, apabila tidak kafaah atau tidak sederajat, maka disyaratkan maharnya itu harus mahar mitsil. Mahar mitsil itu yaitu mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Dan yang keempat ini, suami tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten sementara istri tidak mengikhlaskannya. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi mengenai syarat-syarat pernikahan. Semoga materi tersebut dapat menambah wawasan bagi para pendengarnya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.